Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sepia Dwiyanti. Saya dari program studi kimia S1 kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang paragraf. Baik, langsung saja. Paragraf yang baik memiliki 5 kriteria atau ciri-ciri, yaitu pertama, kesatuan paragraf, kedua, kepaduan paragraf, ketiga, kelengkapan dan ketuntasan, keempat, keruntutan, dan kelima, konsistensi. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Adapun contoh paragraf tanpa kesatuan yaitu pada saat itu manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Kemudian selanjutnya yaitu kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf, seperti adanya kata transisi, referensi, substitusi, elipsis, sinonim, antonim, hiponim, kemeroniman, repetisi. Adapun contoh dari kepaduan paragraf adalah penyebab kebakaran hutan di Indonesia ada 2, yaitu cuaca dan ulah manusia. Penyebab yang pertama adalah panas di Indonesia. Sinar matahari yang panas di Indonesia apabila mengenai objek yang terang, misalnya kaca, yang kemudian tembus mengenai daun-daun kering di hutan, bisa menimbulkan api dan kebakaran. Penyebab pertama ini biasanya tidak terlalu sering dan parah dampaknya. Namun, penyebab yang kedua yaitu ulah manusia biasanya menimbulkan dampak yang sangat parah karena intensitasnya yang sangat sering. Selain itu, pelakunya pun tidak sedikit dari perorangan sampai perusahaan. Mereka kebanyakan ingin memperoleh lahan untuk berkebun dengan cara mudah dan murah, sehingga melakukan pembakaran hutan secara liar. Adapun pada paragraf tersebut terdapat beberapa kepaduan paragraf seperti adanya konjungsi antar kalimat, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa konjungsi terdiri dari kata namun, akan tetapi, oleh karena itu, oleh sebab itu, akibatnya, selain itu, di samping itu, jadi, dan sebagainya. Dan juga terdapat contoh kata ganti, seperti kata ini, itu, saya, kami, kita, kamu, kau, engkau, kalian, ia, mereka, dan sebagainya. Kemudian kata penyebab dalam paragraf tersebut merupakan repetisi atau pengulangan kata. Kemudian lanjut ke kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini artinya semua informasi penting yang berkaitan dengan sebuah tulisan atau paragraf yang ingin kita sampaikan kepada penonton harus tercakup semua dalam paragraf tersebut. Kemudian ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan,
yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Hal ini dimaksudkan adalah dapat menjelaskan sesuatu atau informasi tersebut secara detail dan konkret, agar informasi yang ingin disampaikan semakin jelas dan para pembaca dapat memahaminya dengan cepat. Kemudian kita lanjut ke keruntutan. Dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa pada poin ini yang diminta adalah urutan informasi. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Artinya yaitu di sini adalah kita harus menyajikan sebuah informasi secara urut tanpa ada perlakuan yang melewati suatu informasi penting. Kemudian kita lanjut ke konsistensi. Konsistensi di sini yang dimaksudkan adalah konsistensi sudut pandang, yang dimana sudut pandang dalam paragraf yaitu cara penulis menetapkan sudut pandang pemikirannya. Kemudian ada pun beberapa jenis paragraf, seperti pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasannya terletak di awal kalimat awal paragraf. Kemudian paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Ketiga yaitu paragraf campuran adalah kombinasi antara paragraf deduktif induktif yang dimana ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kemudian paragraf ineratif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di tengah-tengah paragraf. Terakhir yaitu paragraf dengan ide pokok tersebar. Ini artinya bahwa ide pokok di sini tidak hanya terletak di awal atau di akhir atau bahkan di tengah-tengah. Akan tetapi ide pokoknya tersebar di sembarang paragraf dalam sembarang kalimat dalam paragraf tersebut. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan apabila ada yang kurang jelas atau kurang detail, alangkah baiknya jika kita diskusikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.